Baik, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sudah bicara tadi berkaitan dengan aksi-aksi penolakan terhadap penanaman modal asing di daerah kita di Aceh, khususnya di Butung Ateh. Ya. Mungkin Ustaz melanjutkan kembali, ada yang tidak tersampaikan tadi. Betul. Tafadhal. Jadi para pemirsa ICTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang izinnya ini udah keluar lebih dari setahun ya, udah hampir 2 tahun. Iya. Dan memang belum ada tahap penambangannya. Mungkin sekarang masih tahap konstruksi, development dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, kalau kita melihat beberapa tambang emas yang sudah jalan, itu kan tidak berakhir baik itu untuk lingkungan dan untuk masyarakat gitu. Betul, betul. Yang secara lingkungan jelas merusak, makanya Walhi itu luar biasa sampai mengeluarkan rilis itu dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Yang pertama itu izin yang didapat oleh EMM ini masuk ke wilayah sungai 9 km Krung Merbu. Krung Merbu itu sumber air bersih untuk warga Kota Melabu, Aceh Barat sama Nagan Raya. Nah, juga sumber air pertanian. Kemudian kerusakan ekosistem, ekosistem termasuk nanti bisa terjadinya bencana banjir dan lain-lain. Belum lagi itu adalah area hutan lindung yang akan merusak hutan lindung. Kemudian juga efek-efek yang lain akibat dari penambangan emas gitu. Karena seringkali bahan untuk memisahkan emas dari pengotor-pengotornya atau pengikutnya itu bahan yang berbahaya, dan berbahaya. Nah, itu yang kemudian masyarakat membuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi sosial budaya masyarakat, ya, ataupun dari sisi kesejahteraan masyarakat penduduk, kita juga melihat bagaimana Freeport ya, yang menambang Grassberg di Papua itu kan cadangannya 2,8 miliar ton. Dan mereka menambang dari tahun 67 sampai 2010 nggak salah kemarin itu, karena Grassberg sekarang udah habis, gunungnya itu udah habis, udah jadi kawah, udah jadi danau, dan nggak mungkin ditimbun karena diameternya luar biasa gitu, lebih dari 1 kilometer, jadi udah kayak jatuh meteor ke bumi gitu, kemudian terbuka kawah itu. Sekarang lagi ditambang di bawah tanah, dan potensinya sampai 38 miliar ton. Jauh lebih besar. Hasilnya apa? Warga Papua hari ini masih miskin, masih banyak yang berkoteka. Bahkan Papua sekarang menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Padahal di sana ada perusahaan tambang kelas dunia, tembaga nomor 3 di dunia, emas dengan kualitas high grade nomor 1 di dunia itu di Papua. Jadi tentu kita masyarakat juga trauma melihat kejadian itu, termasuk di Newmont Minahasa, bagaimana penambangannya kemudian dibuang ke sungai, banyak masyarakat yang keguguran, yang anaknya cacat dan lain-lain itu di Newmont, tambang emas juga gitu. Jadi tidak berakhir baik sebenarnya gitu. Ya, apalagi ini arealnya yang luar biasa luas sampai 10.000 hektar. Jadi dari sisi itu. Dan kita melihat yang diuntungkan dari sini adalah para kapitalis, para kapitalis pemodal, terutama pemodal asing yang mereka tentu sudah berhitung berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan ini. Dan kalau saya lihat di asiamedresource.com, mereka merilis hasil survei mereka, eksplorasi geologinya. Itu yang pertama, kandungan tembaga yang cukup besar gitu, kemudian emas, perak, dan juga ada molybdenum. Molybdenum ini logam transisi untuk bahan pelapis nuklir, karena dia logam tahan panas dan ringan. Jadi juga biasa dipakai untuk melapisi pesawat antariksa luarnya gitu, bagian luarnya. Jadi kalau uranium itu bahan bakar untuk nuklir, nah, molybdenum ini bahan bahan untuk bahan logam untuk menutupi bagian luar ininya gitu, penutup nuklirnya itu. Jadi dia nggak akan meleleh gitu. Kalau besi itu mungkin meleleh karena sangat-sangat panas. Jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau kita lihat di Aceh ya, kemudian ada otonomi khusus, tentu seharusnya ada upaya-upaya yang langkah-langkah yang dilakukan
dalam rangka untuk mendapatkan izin dari Ya. para aparat masyarakat dan juga pihak-pihak terkait di Aceh gitu, bukan kemudian justru mendapatkan izin dari pusat langsung gitu. Nah ini yang terjadi, yang kita soroti. Maka kenapa ya kita sendiri orang Aceh juga menolak gitu pemberian izin ini seperti ini gitu. Kenapa begitu semena-mena, nggak menghargai dan menghormati otonomi khusus yang ada di Aceh gitu. Nah itu yang pertama, soal yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua kemudian kita menyoroti bahwa ini kan sumber daya alam ini kepemilikannya, kalau kita lihat kan ini kepemilikan umum, artinya siapa saja boleh dimiliki gitu. Dan siapa saja yang mau ngambil itu boleh gitu. Tapi kan kalau tidak dikelola dengan benar, tidak dikontrol, ini kan akan kacau jadinya, menimbulkan efek sosial dan efek lingkungan. Ya. Makanya dalam Islam Rasulullah SAW bersabda menurut hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu asyuraka'u fis salas, al-ma' wal kala' wan. Manusia berserikat dalam 3 perkara. Nah, muslim berserikat dalam 3 perkara, yakni air, padang gembalaan dan api. Dan ditambahkan di dalam hadis riwayat Anas, wasamanuhu haramun. Jadi harga ketiganya haram. Nah, artinya apa? Bahkan di redaksi yang lain dari Ibnu Abbas juga disebutkan an-nasus syuraka. Jadi manusia secara keseluruhan, bukan cuma muslim, berserikat dalam 3 perkara ini. Dan alma, air itu kan tidak boleh ada yang mengklaim, oh ini air saya gitu, ini danau saya, ini sungai saya. Kenapa? Itu public property dalam Islam, kepemilikan umum. Nah, ini danau, ini laut saya gitu. Siapa mau lewat laut ini, mau bikin jembatan sini bayar gitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, padang gembalaan, termasuk di sini hutan. Tidak ada yang boleh mengklaim, oh ini hutan saya, ini gunung saya, ini dari nenek moyang saya. Karena apa? Itu milik publik property. Nah, yang ketiga itu adalah api, atau dalam hal ini energi ya. Termasuk di sini barang tambang. Ini juga public property yang tentu Islam mengatur bahwa tidak boleh kemudian dikelola oleh individu atau swasta gitu. Harus ada yang mengelola, yakni negara yang mengelola, supaya tidak terjadi dampak sosial dan dampak lingkungan nantinya. Contoh, saya ambil contoh misalnya di beberapa tahun lalu tempat saya tugas akhir itu ada universitas yang dibangun di atasnya, ternyata di bawahnya itu ada tambang batubara dan high grade. Udah dibor itu sampelnya itu sangat-sangat ekonomis kalau ditambang. Pertanyaannya, boleh nggak ditambang? Yang pertama, di situ sudah dibangun. Jadi kalau tadi public property, yang pertama itu private, kepemilikan pribadi, yang kedua public property, kepemilikan umum, yang ketiga itu state property, kepemilikan negara gitu. Nah ini bangunan yang udah dibangun itu kan milik negara untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, lembaga pendidikan. Nah, maka kemudian tidak boleh digali gitu, walaupun di situ ada sumber daya alam. Nah, gitu. Makanya kalau pengelolaannya negara yang mengelola, maka negara akan memilih. Tidak semua sumber daya alam dan barang tambang, sumber energi yang dikatakan itu ekonomis, itu harus ditambang atau harus diambil gitu. Lihat dulu, kalau memang seperti sekarang ada di kawasan hutan lindung, ya tentu tidak boleh diambil. Karena ini akan merusak dan mempengaruhi dunia ya. Termasuk ini kan salah satu paru-paru dunia. Nah ini nanti perubahan iklim terjadi, suhu panas yang beberapa hari ini kita rasakan ini bisa lebih parah nanti. Karena di Kalimantan sendiri itu hutan-hutannya udah habis tuh. Jadi Islam sangat memperhatikan persoalan ini, nggak cuma sekedar berbicara keuntungan, bagaimana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, enggak, tapi bagaimana mengelolanya dengan benar, dengan profesional, hasilnya diserahkan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pendidikan murah, kesehatan murah, kemudian juga biaya-biaya yang lain itu disubsidi oleh negara. Jadi itu bukan membuat orang malas. Nah, kita kan anggapannya begitu. Kalau misalnya apa-apa disubsidi negara, apa-apa diberi negara, nanti lama-lama itu kebiasaan tangan di bawah. Tangan di bawah meminta-minta. Padahal kan nggak seperti itu. Itu hak warga negara. Dan Islam jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu sudah mengatur persoalan ini. Sehingga apa? Dari situ bisa diberantas kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, kesenjangan dan seterusnya. Jadi begitu cara Islam kemudian mengatasi persoalan kehidupan. Jadi bukan pos
pemasukan negara itu hanya dari zakat dari pajak dan utang. Ya, ya, ya. Justru Islam itu tidak mengutamakan utang. Pos pemasukan negaranya itu ada pos zakat, ada pos jizyah, ada pos kharajiyah, termasuk juga pos kepemilikan umum ini yang dikelola oleh negara, hasilnya diserahkan kepada rakyat. Gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi kalau Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu faktanya. Iya, iya, betul. Tidaklah kami utus engkau Muhammad, jadi apa yang beliau bawa itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu faktanya. Bagaimana Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam itu dengan tepat gitu, dan profesional gitu. Boleh nggak swasta masuk? Boleh. Tapi ingat, hasilnya serahkan ke negara. Misalnya apa, dia pengadaan transportasinya, jasa penambangannya, tidak menutup kemungkinan negara menyerahkan kepada swasta. Tapi ingat bahwa itu tambang itu milik rakyat dan negara yang mengelola. Hasilnya serahkan ke negara. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang sering dikampanyekan oleh salah satu paslon capres, itu kan bumi, air dan segala apa yang ada dalamnya itulah milik negara. Seperti itu ya. Baik, itu kan tadi ada hadis Nabi yang 3 tadi itu, al-muslimuna syuraka fi thalas itu, ya kan? Muslim itu berserikat, atau dalam redaksi hadis yang lainnya disebut an-nas ya. Itu berserikat dalam 3 hal, dalam air, dalam padang gembalaan, dan dalam api, energi ya. Nah, ini 3 hal inilah yang hari ini mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh kaum muslimin, ya kan? Harusnya memang kaum muslimin tidak hanya berpikir tentang kemaslahatan di akhirat, ya kan? Dengan zikir-zikir yang luar biasa di mana-mana gitu hari ini. Saya melihat apa yang hari ini dilakukan oleh mahasiswa ini menyadarkan kita kembali bahwa muslim punya hak di situ, ya kan? Bahkan manusia secara umum punya hak dalam 3 hal tadi yang tidak boleh masing-masing pihak mengklaim itu ini milik kami dan seterusnya. Nah, jadi Ustaz melihat apa yang dilakukan hari ini oleh sebagian pihak itu sebenarnya arahnya kemana? Apakah ingin mendapatkan keuntungan milik untuk mereka saja, tidak punya hak, tidak ada keinginan berbagi kepada orang yang ada di lingkungan mereka itu bagaimana? Yang dengan bahasa kapitalis tadi. Ya, ini sebenarnya lahirnya undang-undang itu untuk apa sih? Ya, oke. Kan itu pertanyaan. Ya. Saya ingat ketika saya mahasiswa itu lahir berbagai undang-undang liberal itu sedang banyak-banyaknya gitu. Seperti diobral gitu. Jadi lahir undang-undang penanaman modal asing tahun 2007. Kemudian lahir undang-undang Sisdiknas tahun 2006. Lahir undang-undang sumber daya air tahun 2008. Terus gitu. Termasuk undang-undang minerba terakhir itu tahun 2009, undang-undang mineral dan batu bara. Jadi semua undang-undang produk dari parlemen waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang itu kebanyakan undang-undang liberal. Sudah diingatkan bahwa ini berbahaya. Sekarang enggak, tapi nanti ya untuk anak-anak muda kita, termasuk anak cucu kita nih nggak punya apa-apa lagi udah. Kenapa? Karena saya ingat ketika saya di Kalimantan, saya di Kalimantan Selatan waktu itu. Jadi saya tanya ke orang tambang, itu gunung sebelah sana siapa yang punya? Oh, ada PTA gitu. Sebelah sana PTB, jadi udah dikapling-kapling gitu, masing-masing udah punya. Terus anak-anak turunan kita terus punya apa gitu? Iya, masya Allah. Cuman punya bacot gitu, punya status sosmed gitu. Ini kan sangat miris ya kalau kita lihat. Betul. Katanya Zamrud Katulistiwa, sumber daya alamnya begitu besar, tapi kemudian rakyatnya, anak-anak keturunannya gitu hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ya paling-paling itu jadi supir, jadi pesuruh kan seperti itu gitu. Sementara kekayaan mereka yang begitu dahsyat itu dikeruk, dibawa ke luar negeri oleh asing gitu. Nah ini sangat miris. Maka saya tanya tadi, sebenarnya untuk apa gitu dibuat undang-undang itu? Nah, baik, Ustaz, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.